Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Ayu Ramadana dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah di mana kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Astagatra itu sendiri meliputi pemetaan segenap aspek kehidupan nasional dan penyederhanaan, tetapi harus dapat merefleksikan sifat asli atau nyata dari tata kehidupan nasional. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Dari mulai lapisan yang paling kecil ke lapisan yang paling besar. Selanjutnya adalah landasan pemikiran ketahanan nasional. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila tersebut meliputi kebulatan yang utuh, nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan harmoni, dan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian ada tujuan nasional Indonesia, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah teori eksistensi bangsa dan negara. Meliputi keuletan dan ketangguhan, faktor dominan jatuh bangunnya Kepnas, kesisteman, dan pengembangan kekuatan nasional. Sedangkan yang keempat adalah Wasantara yang meliputi geopolitik Indonesia, kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah tanah air, kepentingan nasional mengatasi konflik, dan kepentingan instan dan ekstern. Selanjutnya, yang kelima adalah teori geostrategi, yaitu strategi dengan memanfaatkan geografi dengan segala isi dan penduduknya. Yang terakhir adalah sejarah perjuangan bangsa, yaitu kemampuan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya adalah inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara sendiri adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup, berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu, warga negara Indonesia melakukan bela negara dengan melawan penjajah menggunakan senjata berupa bambu runcing dan sebagainya. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya
untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, kegiatan bela negara dapat dilakukan dengan cara aktif dalam berbagai organisasi kampus dan belajar dengan giat agar nanti dapat menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.